Bapak Fauzi Nasruddin ST MSc. Hadirin yang kami hormati, apel siaga pada pagi ini di bawah satu komando oleh Komandan Apel Insinyur Rudi Novianto Ridwan CES, Kepala Bidang Irigasi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, dan sebagai cadangan Bapak Tuyadi dari Pusdal Ops Tagana, Jawa Timur. Selanjutnya pembaca doa pada pagi ini adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Bapak Haji Muhammad Afif Fauzi, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPWS Brantas, BBPJN Jawa Timur Bali, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, PJTI, PPLS, BPWS Bengawan Solo, BPP Jawa 4, BPWS Jawa Timur, dan Pasukan Tagana Jawa Timur. Hadirin undangan serta peserta apel yang kami hormati, seusai acara pokok nanti, Gubernur Jawa Timur akan menyerahkan santunan kepada anak yatim yang dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan bantuan-bantuan. Dan apel siaga pada pagi ini akan diakhiri dengan peninjauan peralatan siaga banjir oleh Ibu Gubernur Jawa Timur yang dilanjutkan dengan penanaman pohon kelengkeng jenis bangkok dan meninjau lokasi pintu air di Dam Margomulyo, Kecamatan Rojoso, Kabupaten Nganjuk. Para undangan serta hadirin yang kami hormati, demikian tadi hal-hal yang dapat kami informasikan yang berkaitan dengan apel siaga pada pagi hari ini. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih. Selanjutnya akan kita ikuti bersama jalannya apel siaga pada pagi hari ini. Iya. Mas, tolong Mas. Ibu duitnya sopo iki? Sangat tidak sopo.
Laksanakan. Laksanakan. Amanat pimpinan apel. Pasukan istirahatkan. Silakan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasdam 5 Brawijaya, yang saya hormati Bapak Danrem 081, yang saya hormati Bapak Dansat Brimob Polda Jawa Timur yang mewakili Pak Kapolda Jawa Timur, yang saya hormati Bapak PLT Bupati Nganjuk dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nganjuk, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, semua pimpinan DPRD, semua yang saya hormati. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, juga yang saya hormati Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, yang saya hormati Direktur Utama Perum Jasa Tirta 1, juga yang saya hormati Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali, yang saya hormati Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Saya sebut satu persatu penanda bahwa sinergitas di antara seluruh instansi vertikal dengan kami yang ada di Pemprov, di Pemkab, di Pemko se-Jawa Timur adalah sebuah kebutuhan strategis dalam penanganan berbagai kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, termasuk di dalamnya adalah menghadapi banjir. Yang saya hormati teman-teman saya di jajaran Pemprov Jawa Timur, ada asisten, ada kepala dinas, dan kepala dinas yang langsung terkait dengan apel pada pagi hari ini. Dinas Sumber Daya Air, ada Dinas Sosial, BPBD, dan juga Dinas Kesehatan. Semua yang hadir, Bapeda juga terima kasih. Terima kasih juga yang saya hormati Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa 4, Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Jawa Timur, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kawan-kawan relawan dari Tagana, BPBD, dan seluruh relawan yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu. Saya berharap bahwa kalau saya sebut bahwa ada resonansi di antara kerelawanan kita, tanggung jawab kita, dan maksimalisasi seluruh tugas dan tanggung jawab kita semua. Peserta apel yang saya hormati, kita mengetahui beberapa titik rawan banjir di Jawa Timur ini: Sungai Lamong di Gresik, Sungai Kemuning di Sampang, banjir di Kraton ini Sungai Welang di Pasuruan, dan juga Sungai Kedung Larangan di Pasuruan. Selain itu masih ada titik-titik banjir lain dengan intensitas yang sama besarnya, dan itu terjadi di lokasi rural seperti Sungai Rejoso, Pasuruan, Sungai Kening di Tuban, anak-anak sungai di daerah aliran Sungai Madiun, dan banjir juga di kawasan Bengawan Jero Lamongan.
Ibaratnya banjir di titik-titik yang saya sebut ini, saya menyampaikan langganan banjir. Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan antisipasi dan mitigasi secara lebih detail. Ada hal-hal yang terkait dengan kebutuhan konstruksi di beberapa area-area yang tadi saya sebut. Tapi ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan. Sedimentasi, pendangkalan jangan dibiarkan kemudian sampai meninggi. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, di beberapa titik memang tidak harus di daerah-daerah yang kemudian berdampak sangat luas seperti yang tadi saya sampaikan. Di lingkungan kita sangat mungkin kalau kita tengok ada pendangkalan kecil dari mulai got-got, pendangkalan di sungai-sungai desa, sungai-sungai berbasis kelurahan, sungai-sungai berbasis kecamatan akan menjadi bagian yang sangat penting hari ini bersama-sama berseiring dengan bulan bakti gotong royong masyarakat yang kemarin baru kita luncurkan di Sumeneb. BBGRM ini secara nasional berjalan selama 1 bulan. Maka saya mengajak kepada kita semua dalam bulan bakti gotong royong masyarakat ini, salah satu yang kita prioritaskan adalah karena kita sedang mengikuti apel untuk menghadapi banjir. Yang saya sampaikan kemarin, satu adalah mari kita tengok kanan kiri kita, area lingkungan terdekat di mana kita tinggal. Pastikan kalau ada pendangkalan kita bisa lakukan proses normalisasi sesederhana mungkin yang bisa kita lakukan. Mari kita cek kondisi sungai-sungai yang ada. Apa yang saya temukan pada banjir awal tahun lalu adalah ada tumpukan sampah yang akhirnya menghalangi aliran air di pintu-pintu air yang mestinya tidak terjadi luapan air, tapi karena ada tumpukan sampah yang cukup besar yang di beberapa kota sama penyebutannya barongan. Di beberapa daerah yang banjirnya kemudian terjadi luapan cukup besar, mereka yang menyebut barongan. Kok sama terminologi yang digunakan oleh masyarakat ini? Karena tumpukan itu sudah cukup lama, tumpukan itu kemudian mengkristal sampailah kemudian menghalangi aliran air dan akhirnya kemudian meluap yang semestinya bisa kita lakukan mitigasi. Ini sesuatu yang barangkali menjadi bagian yang bisa menggerakkan kegotong royongan kita semua. Saya berharap bahwa ini akan berseiring dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di masing-masing kabupaten kota lakukan pada bulan bakti gotong royong masyarakat BBGRM ini. Sebetulnya secara nasional 1 bulan ini kita memaksimalkan untuk bisa memitigasi antisipasi dalam menghadapi banjir dengan menengok lingkungan terdekat kita. BMKG menyebut bahwa November sampai dengan kemungkinan Januari sampai Februari 2022 intensitas hujan akan mengalami peningkatan 20 sampai 70%. Nah, ketika intensitas hujan mengalami peningkatan, kemudian potensi La Nina dan hidrometeorologi, jadi potensi intensitas hujan yang tinggi ditambah La Nina, ditambah hidrometeorologi yang kemungkinan bisa berdampak ada puting beliung yang bisa berdampak pada cuaca ekstrim. Lalu kemudian akibatnya bisa banjir, bisa banjir bandang, bisa longsor. Nah, banjir bandang dan longsor ini sesuatu yang memungkinkan kita lakukan koordinasi lintas instansi
baik instansi jajaran provinsi, Pemkab, Pemko maupun instansi secara vertikal. Maka kami menyampaikan terima kasih Pak Pangdam hari ini mengutus Bapak Kasdam, terima kasih juga Bapak Danrem, karena proses mitigasi ini betapa pentingnya sinergitas di antara kita semua. Kemudian Pak Kapolda juga mengutus Pak Danbrimob, terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih seluruh pimpinan OPT di lingkungan Kementerian PUPR juga hadir. Ini artinya bahwa seluruh instansi vertikal ini nyekrup dengan tugas dan tanggung jawab kita semua yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, tentunya kita semua harus mempersiapkan semua sumber daya yang ada, apakah sumber daya manusia, ataukah peralatan, dan yang penting adalah pemanfaatan teknologi. Misalnya teknologi perkiraan cuaca, teknologi pemantauan tinggi muka air, serta teknologi lainnya. Di samping itu kita harus memanfaatkan secara optimal sarana prasarana pengendali banjir yang ada seperti rumah-rumah pompa. Saya mohon kita semua pastikan rumah pompa itu dicek. Pada banjir Sungai Kemuning di awal 2021 ini ada rumah pompa yang ternyata tidak bisa berfungsi maksimal hanya karena akinya rusak. Bayang enggak? Ada rumah pompa yang kemudian tidak berfungsi karena memang enggak pernah dicek. Sederhana sekali. Persoalan-persoalan sederhana seperti ini menjadi kritikal ketika kemudian arus dan luapan air itu begitu cepat. Ketika saya cek kenapa ini jadi meluber ke perkampungan sekitar, ternyata akinya rusak. Artinya untuk melakukan mitigasi seperti ini sudah harus ada cadangan aki. Jangan sampai nanti kemudian mungkin menempatkannya kurang tepat sehingga kena hujan, kena angin dan seterusnya, akhirnya aki tidak berfungsi, akhirnya kemudian meluber. Ada kan kita bisa membayangkan, mungkin teman-teman dari Tagana BPBD itu namanya rumah pompa itu gede sekali bulatannya. Nah kalau ini kemudian tidak berfungsi karena tidak dicek, bukan karena akinya, karena tidak dicek bahwa ini memang sudah tidak berfungsi. Nah hal-hal sesederhana ini sangat tergantung kepada kepekaan, kepedulian, dan proaktifnya kita semua. Saya ingin menyampaikan terutama kepada Dinas SDA supaya bersama-sama kembali ngecek rumah-rumah pompa itu. Ada CCTV di lokasi rawan banjir, ada mobile pump, ada early warning system. Nah mobile pump ini tidak semua titik bisa digunakan karena kalau ini kemudian ada banjir di pompa mau ditaruh kemana ini airnya, dialirkan kemana. Ada titik tertentu yang tidak sesederhana itu, tapi tetap harus disiagakan mobile pump. Juga alat-alat berat yang harus disiagakan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Alat-alat berat. Kita ini tidak mudah di Jawa Timur mencari long hand traktor. Pada posisi seperti ini, pada saat kita harus melakukan proses clean up dari beberapa sungai yang dasnya ini sudah penuh dengan permukiman. Jadi varian-variannya banyak sekali, tapi kita harus melakukan identifikasi dan mitigasi sedetail mungkin. Maka hari ini kami menyampaikan terima kasih tim dari Kodam, tim dari Polda, juga tim dari PUPR hadir untuk bisa bersama-sama membuat pemetaan yang lebih detail di titik-titik yang kita mitigasi kemungkinan ini rawan longsor, ini rawan banjir bandang dan seterusnya.
Bapak Ibu peserta apel yang saya hormati, dalam penanganan banjir ini mungkin kita bisa melihat beberapa item. Pertama, peningkatan kewaspadaan dengan membentuk posko banjir. Pastikan, enggak apa-apa nak, mau ikut apel. Pastikan bahwa posko banjir disiagakan, terutama di titik-titik yang tadi saya sampaikan. Kedua, melakukan pemantauan kondisi sungai serta tanggul-tanggul yang kita sudah identifikasi itu tanggul kritis. Tiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk persiapan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir. Keempat, memastikan sistem peringatan dini pada sungai-sungai yang rawan banjir sehingga tetap bisa beroperasi secara maksimal dengan berbagai langkah-langkah antisipasi seperti yang tadi saya sampaikan. Janganlah kemudian ada tumpukan sampah sampai kemudian menghalangi aliran air ketika intensitas tinggi akhirnya kemudian meluap. Kelima, melakukan koordinasi intensif antar instansi terkait dalam pelaporan serta penanganan bencana banjir. Pelaporan ini menjadi penting, maka kami ingin mohon kepada orari, biasanya di titik-titik tertentu ketika terjadi bencana alam, termasuk di dalamnya kemungkinan ada angin puting beliung sehingga ada kabel-kabel tertentu yang putus sehingga koneksitas menjadi terganggu. Teman-teman orari selama ini memberikan dedikasi yang luar biasa, jadi komunikasikan, koordinasikan secara intensif dengan seluruh stakeholders yang ada. Dan saya ingin menyampaikan 3 hal, mungkin ini adalah pegangan kita semua dalam menghadapi musim penghujan. Pertama, harus siaga. Kita harus cepat mengetahui kejadian banjir dan saya mohon seluruh relawan akan menjadi tim terdepan yang bisa menangani kemungkinan terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, harus tanggap. Artinya kita harus berbuat maksimal sehingga dampak dari bencana yang mungkin terjadi bisa diminimalisir. Dan yang ketiga, harus galang, artinya kita harus bisa saling bersatu, bekerja sama, saling menggalang dalam penanganan bencana yang terjadi. Hal penting lain yang juga harus kita waspadai adalah bahwa dalam musim hujan tahun ini kita masih dalam proses pengendalian COVID-19. Kita bersyukur bahwa angka-angkanya terus melandai, tetapi bahwa kita harus bisa menjaga segala sesuatunya karena memang pandemi COVID ini belum selesai, belum tuntas. Positivity rate kita sudah sangat kecil, tetapi belum nol. Kemarin angka kematian sangat kecil, 3 kasus pada hari Minggu kemarin, tetapi bahwa belum nol. Itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kita masih harus membangun kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19. Sampai kemarin yang di dalam proses kewaspadaan adalah bahwa varian Delta itu masih terjadi penyebaran di Malaysia dan Singapura. Varian Delta masih terjadi penyebaran di Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, saya mohon kita melakukan berbagai kegiatan penanganan dengan tetap melakukan antisipasi dari kemungkinan-kemungkinan untuk bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih atas seluruh kebersamaan kita pada pagi hari ini. Apel kali ini adalah untuk mengingatkan kepada kita semua untuk membangun kekuatan sinergitas di antara kita semua, kolaborasi di antara kita semua, kekompakan di antara kita semua, bahwa kita sudah harus melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir di musim hujan tahun 2021-2022.
Terima kasih juga khususnya kepada Pak Bupati, Pak PLT Bupati Nganjuk dalam waktu yang sangat singkat berkenan menjadi tuan rumah pelaksanaan apel pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kesehatan, kekuatan, keselamatan, kekompakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu ikafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa alimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan asma-Mu yang agung kami haturkan puji syukur kehadirat-Mu. Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami dapat melaksanakan apel siaga banjir sebagai bentuk kesiapsiagaan kami dalam menghadapi musim hujan tahun 2021-2022 di wilayah kami. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, jadikan apel pagi hari ini sebagai upaya untuk menguatkan rasa kebersamaan dan soliditas di antara kami, agar kami dapat saling membantu dan bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Salam, kami sadari sepenuhnya betapa lemahnya kami jika tanpa hidayah dan bimbingan dari-Mu. Karena itu, Ya Allah, selamatkan kami dari berbagai persoalan yang memberatkan. Jauhkan dan hindarkan kami dari bencana bahaya banjir, tanah longsor, dan segala bencana lain yang datang dengan tiba-tiba. Ya Allah, Ya Manan, Ya Karim, karuniakan kepada kami keimanan yang kokoh dan akhlak yang mulia. Bimbinglah kami dalam ketakwaan dan ketaatan kepadamu, dan jauhkanlah kami. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Laporan Komandan Apel. Dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada pimpinan apel. Hormat. Gerak. Apel siaga banjir selesai. Pimpinan apel berkenan istirahat sejenak di mimbar undangan.
Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bapak Ibu undangan serta hadirin dan pasukan apel yang berbahagia, berikut ini sebagai rangkaian acara pada apel pagi hari ini. Sesaat akan kita saksikan bersama penyerahan penghargaan dan bantuan-bantuan. Untuk itu, kepada para penerima, disilahkan mengambil tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah para penerima penghargaan dari Tagana dan juga para penerima bantuan-bantuan yang nantinya akan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur selaku pimpinan apel pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Timur selaku pimpinan apel untuk menyerahkan, mohon mendampingi pelaksana tugas Bupati Nganjuk dan Kepala Dinas PU Sumber-Daya Air Provinsi Jawa Timur. Penyerahan pada pagi hari ini akan diawali dengan penyerahan santunan kepada anak yatim. Selanjutnya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Gubernur Jawa Timur berkenan untuk menyerahkan life jacket secara simbolis Selanjutnya Gubernur berkenan menyerahkan life jacket secara simbolis yang pertama kepada Bapak Prabowo ST dari Dinas PU Sumber-Daya Air Provinsi Jawa Timur. Berikutnya kepada Bapak Zainal Muslimin BPBD Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Soekardi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Ya, life jacket langsung dipakai, secara langsung. Kemudian diserahkan pula kepada Bapak I Ketut Kariharta dari Balai Besar Wilayah Sungai Berantas. Ya, ini adalah wujud kesiapan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi banjir di tahun 2021-2022. Berikutnya kita saksikan kepada Bapak Lukman Hakim dari Perumda Jasa Tirta I.
Selanjutnya penyerahan penghargaan kepada Pusdal Ops Tagana Provinsi Jawa Timur karena telah memberikan layanan dapur umum untuk pekerja migran Indonesia. Berikutnya Pusdal Ops Tagana Kota Probolinggo karena telah memberikan layanan dapur umum untuk penanganan COVID-19 di Posko Tagana Kota Probolinggo. Penghargaan juga diberikan kepada Pusdal Ops Tagana Banyuwangi atas dedikasi satuan tugas layanan shelter karantina dan posko checkpoint penanganan COVID-19 selama 17 bulan di Posko Licin Banyuwangi. Berikutnya penghargaan juga diberikan kepada Pusdal Ops Tagana Kabupaten Tulungagung atas layanan dukungan psikososial dan shelter karantina penanganan COVID-19 di Rusunawa IAIN Tulungagung. Selanjutnya kita saksikan penyerahan bantuan 6 unit sepeda motor trail untuk Pusdal Ops Tagana Provinsi Jawa Timur diberikan kepada Ibu Lisa. Selanjutnya penyerahan bantuan bibit Gerakan Tagana Menjaga Alam kepada Koordinator Pusdal Ops Tagana Nganjuk. Selanjutnya juga diserahkan bantuan 5.000 masker bagi masyarakat di Kecamatan Rejoso dan para pasukan apel pagi hari ini yang diberikan kepada Camat Rejoso. Pagi hari ini juga diserahkan bantuan kaos Tagana bagi peserta apel, diserahkan kepada Koordinator Pusdal Ops Kediri. Berikutnya juga diserahkan 200 paket sembako bagi masyarakat Rejoso. Secara simbolis akan diberikan kepada 5 petugas penjaga pintu air. Pada kesempatan ini Bapak Pelaksana Tugas Bupati Nganjuk juga berkenan menyerahkan kepada perwakilan dari penjaga pintu air diikuti pula oleh Kepala Dinas PU Sumber Daya Air. Dan selanjutnya penyerahan bantuan paket sembako kepada 5 orang perwakilan masyarakat dari warga sekitar dari Bendungan Semantok, Nganjuk. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk penyerahan penghargaan juga bantuan pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka apel siaga banjir Provinsi Jawa Timur. Baik, Gubernur Jawa Timur berkenan untuk kembali ke tempat. Para penerima silakan kembali ke tempat. Pasukan disiapkan. Untuk persiapan peninjauan peralatan siaga banjir, Komandan Apel dapat membubarkan pasukannya.
Oke, semuanya pasukan supaya bergeser ke belakang atau mungkin ke samping kanan kiri. Langsung menghilang. Langsung geser ke belakang. Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Timur selaku pimpinan apel untuk meninjau peralatan siaga banjir dengan menggunakan kendaraan jeep terbuka. Ibu Gubernur Jawa Timur akan didampingi oleh Komandan Apel. Selanjutnya untuk mobil kedua mohon berkenan Kasdam 5 Brawijaya dan Satbrimob dan pelaksana tugas Bupati Nganjuk. Baik, mohon kepada para pasukan apel bisa menyesuaikan diri. Saat lagi, pimpinan apel akan meninjau peralatan siaga banjir. Saat ini Gubernur Jawa Timur selaku pimpinan apel berkenan untuk meninjau peralatan siaga banjir, didampingi pula oleh Kasdam 5 Brawijaya dan Satbrimob, pelaksana tugas Bupati Nganjuk, dan juga Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas. Hadirin kami hormati, selesai peninjauan ini, Ibu Gubernur berkenan untuk melakukan penanaman pohon secara simbolis. Untuk itu kami persilakan kepada para pejabat eselon 2 di Kementerian PU Republik Indonesia untuk berkenan untuk mendampingi proses penanaman pohon di sebelah kanan dari mimbar inspektur upacara. Sekali lagi kami sampaikan, sesaat lagi setelah peninjauan, Ibu Gubernur berkenan untuk melakukan penanaman pohon yang didampingi Kasdam 5 Brawijaya, pelaksana tugas Bupati Nganjuk, dan Satbrimob, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air, dan juga kepada para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian PU Republik Indonesia.
Saat ini kita saksikan bersama dari kejauhan penanaman pohon oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Penanaman pohon kelengkeng Bangkok oleh Ibu Gubernur Jawa Timur yang didampingi oleh Kasdam 5 Brawijaya, pelaksana tugas Bupati Nganjuk dan Satbrimob, dan para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian PU Republik Indonesia dan juga di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Wah, ini ganteng ini, Bu. Kurang rapat, Mas Devi. Ya, 3, 4. Hadirin kami hormati, nantinya dengan berakhirnya penanaman pohon pada kesempatan pagi hari ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada apel siaga banjir Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022 pada hari ini. Atas kehadiran dan juga perhatian Bapak Ibu kami haturkan terima kasih. Mari kita dukung untuk kesiapan menghadapi banjir musim hujan tahun 2021-2022. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.